Saya harus izin mengambil alih sebentar ya dari para tim ses dan juga Livi dan juga panelis karena ini adalah momen di mana Kompas TV bersama dengan Kompas.com membuat segmen khusus cek fakta supaya Anda nggak kegocek gitu ya. Di mana kami akan mengkurasi data yang disampaikan oleh calon presiden di debat tadi, ada begitu banyak pernyataan, kami cocokkan dengan fakta-fakta yang ada. Nah, tentu pertanyaannya apa saja kemudian data dan fakta yang disampaikan oleh Capres tadi seperti apa, kita akan bahas cek fakta bersama dengan Bayu Gali, editor cek fakta Kompas.com. Mas Bayu, ini debat pamungkas, tadi kita lihat di war room-nya cek fakta Kompas.com, kita lihat begitu banyak yang harus kemudian dikonfirmasi ulang. Ini teman-teman ngebul kepalanya semuanya ya, memastikan. Karena ada beberapa fakta yang harus dicek berdasarkan data yang mana, selalu seperti itu kan ya? Selalu ada berbagai referensi yang kita jadikan rujukan. Jadi memang ketika bicara keliru atau benar atau salah, ya kita atau sesuai tidak data sesuai yang ada. dengan data yang mana begitu ya? Karena bisa jadi referensi yang diambil itu beda dengan yang ada di yang kita pakai gitu ya. Oke, jangan dibocorkan mana dulu ya tidak sesuai ya, karena kalau kita lihat juga suasana bagaimana teman-teman di war room ini untuk Anda saudara di rumah selama debat Capres berlangsung tadi, tim Kompas.com terus mencari data dan fakta sesuai dengan penyampaian ketiga Capres di debat terakhir tadi. Nah, data ini dikurasi kemudian dicocokkan di war room atau ruangan khusus di mana para peneliti dan tim Kompas.com dan Kompas TV berada secara khusus dari awal ya Mas Bayu ya. Dari awal berada di sana mengolah, memilih mana saja kemudian yang kira-kira ini kalimatnya sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan fakta, atau ternyata tidak sesuai dengan referensi data tertentu. Nah, saya akan langsung menampilkan satu pernyataan dari Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, yang mengatakan akses terhadap pekerjaan layak dan jaminan sosial ini masih menjadi masalah di Indonesia. Menurut Anies, masalah Indonesia hari ini adalah 45 juta orang belum bekerja dengan layak. Kita akan dengarkan terlebih dahulu. 45 juta orang belum bekerja dengan layak. Bicara jaminan sosial, lebih dari 70 juta orang tidak punya jaminan sosial. Bicara pendidikan, jauh dari kota, terpencil, masa depan jadi suram. Kemampuan tinggi, kesempatan tidak ada. Sangat frustrasi melihatnya. Kesehatan mental, kekerasan seksual, lebih 15 juta orang jadi korban. Ini problem-problem yang tidak menjadi kepedulian segelintir elit. Ini adalah kepedulian rakyat kebanyakan. Karena itu dalam perjalanan kami 1 tahun, kami menemukan jutaan rakyat yang berbondong-bondong menginginkan perubahan. Mereka membuat poster rakyat, membuat posko rakyat, mendoakan dari tempat yang tidak kita lihat. Poster-poster itu cemerlang karena bukan didanai dari uang dari Jakarta, tapi didanai oleh keringatnya yang jernih hasil kerja kerasnya. Ini adalah keinginan perubahan. Oke, kita akan lihat terlebih dahulu kutipan dari pernyataan Capres nomor urut 1. Apa masalah hari ini? Tanda tanya, 45 juta orang belum bekerja dengan layak. Bicara jaminan sosial, lebih dari 70 juta orang tidak punya jaminan sosial. Jadi saya konfirmasi terlebih dahulu ya Mas Bayu ya. Ada 2 hal yang akan dicek oleh tim cek fakta. Yang pertama adalah 45 juta orang belum bekerja dengan layak dan 70 juta orang yang tidak punya jaminan sosial. Kalau kita bicara soal kelayakan ya, bekerja dengan kelayakan, ini kan definisinya apa begitu ya? Apakah berdasarkan Bank Dunia atau berdasarkan UMP misalnya? Memang kita melihat dari setidaknya 2 data yang diambil ya. Pertama dari data Bank Dunia mengenai kelayakan. Jadi definisi kelayakan itu adalah pekerja yang memiliki perlindungan dan kepastian kerja dan juga banyak kepastian bekerja ya. Juga ya. Dari data Bank Dunia itu datanya lebih dari 40 juta, ternyata 68,5 juta. Kalau kita bicara definisinya Bank Dunia. Tapi ada juga kan ketika kita bicara UMP tadi. UMP misalnya upah minimum provinsi, itu juga kan bisa dijadikan referensi untuk layak atau tidak layak ya. Karena semestinya kan UMP itu jadi patokan kelayakan. Betul. Kelayakan suatu itu kan minimum ya. Tapi kalau kita lihat datanya dari UMP juga ternyata tidak sesuai dengan 45 juta. Ya, ternyata di UMP itu ada sekitar 24,84 juta yang tidak layak. Jadi kalau kita bicara definisi Bank Dunia, pernyataan disampaikan Pak Anies itu masih jauh di bawah. Tapi kalau kita bicara UMP, terlalu tinggi gitu ya. Oke, jadi untuk yang ini tidak sesuai ya? Tidak sesuai. Dengan 2 kategori. Kalau kita bicara mengenai 70 jutanya tadi, ini ada proyeksi Kemendagri juga. Karena kan kalau kita bicara soal jaminan sosial itu kan kesehatan, BPJS Kesehatan atau juga ketenagakerjaan. Kalau kita lihat dari kesehatan terlebih dahulu deh. Ya, jadi ini definisinya dari data BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan menyebutkan bahwa
sudah 95% warga yang memenuhi persyaratan tentu aja ya, memiliki BPJS Kesehatan. Kalau kita proyeksikan ke data Kemendagri dari total populasi, ya kira-kira sekitar 13,4 juta yang tidak punya BPJS Kesehatan ya. Kalau kita bicara jaminan sosialnya berupa BPJS Kesehatan. Tapi kan BPJS kan ada dua sebenarnya. Ya, Selain kesehatan dan ketenagakerjaan. Jangan-jangan yang dimaksud adalah yang? Ya, memang ketika Pak Anies bilang 70 juta tidak memenuhi tidak punya layanan jaminan sosial. Yang dimaksud jangan-jangan memang BPJS Kesehatan. Karena kalau dari kepeserta BPJS Kesehatan tercatat bahwa memang ada sekitar 78,7 juta orang yang masih belum punya BPJS Kesehatan. Oke, jadi jangan-jangan jaminan sosial yang dimaksud Pak Anies itu adalah berdasarkan dari BPJS Ketenagakerjaan yang 78,77 juta orang. Ya, jadi kalau kita lihat jaminan sosial BPJS Kesehatan, 95% punya, tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan ternyata masih banyak pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Oke, kalau begitu. Tadi adalah cek fakta dari pernyataan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Kita akan menuju ke nomor 2 Prabowo Subianto. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia saat ini kekurangan dokter sekitar 140.000 orang. Untuk mengatasinya, Prabowo menyebut akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia dari 92 menjadi 300. Akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita kekurangan sekitar 140.000 dokter. Dan itu akan kita segera atasi dengan cara kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia. Dari yang sekarang 92, kita akan membangun 300 fakultas kedokteran. Oke, ini lagi-lagi tergantung data yang mana ya. Kita lihat terlebih dahulu deh kutipannya ya. Kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita kekurangan sekitar 140.000 dokter dan itu akan kita segera atasi dengan cara menambah fakultas kedokteran dari yang sekarang 92 membangun 300 fakultas kedokteran. Fakta yang ditemukan oleh tim cek fakta Kompas. Ketika kita bicara jumlah dokter, kita bicara rasio berdasarkan Badan Kesehatan Dunia ya, WHO. Dari standar WHO itu kan 1:1000. Dalam arti satu dokter mewakili 1000 populasi ya. Dan kalau kita bicara idealnya ada 270.000 dokter di Indonesia. Tapi kalau kita bicara data, kita lihat berbagai data. Yang pertama STR, surat registrasi, bahwa memang ada lebih dari 230.000 dokter yang terdaftar. Ini dalam catatan ya, dokter umum, dokter hewan, dokter gigi, dan segala macamnya. Tapi kalau kita bicara profil kesehatan Indonesia, ada sekitar 170.000 dokter yang bekerja di fasilitas milik pemerintah. Dan ini berarti kekurangannya masih ada 100 ribuan, di bawah 100 ribu. Tapi kalau berdasarkan pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dia pernah menyebutkan bahwa Indonesia saat ini masih kurang 130.000 dokter. Dalam arti dari jumlah ideal 270.000, masih kurang Indonesia masih kurang 130.000 karena saat ini masih ada hanya 140 ribuan. Jadi setidaknya ada tiga data dan pernyataan yang bisa disandingkan dengan pernyataan Pak Prabowo ini. Tapi kalau dari pengakuannya Menteri Kesehatan itu ada sedikit jumlah kekurangan, jadi sekitar 10.000 gitu ya. Jadi bisa dibilang sedikit berbeda dengan data yang disampaikan Menteri Kesehatan ya. Oke, ini ya tadi yang dimaksud oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa kalau Indonesia kekurangan 130.000 dokter karena Indonesia baru punya 140.000 dokter di Indonesia dilihat dari STR aktif per 31 Desember 2022. Selisih, kita bisa katakan tidak sesuai karena kemudian selisih begitu ya. Kita juga akan lihat bagaimana kesesuaian fakta yang disampaikan oleh calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang menyebutkan bahwa anggaran kesehatan sebanyak 5-10% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN ini mampu memastikan layanan yang lebih baik. Hanya memang ketika undang-undang sebelumnya mengatur bahwa ada persentase dari anggaran untuk kesehatan mesti diberikan, terpotong kemarin. Rasanya ini mesti dikembalikan. Angka 5-10% menjadi angka yang bisa memastikan dalam politik kesehatan kita layanan itu akan jauh bisa lebih baik.
Langsung saja kita akan lihat begitu ya, ini kutipannya. Hanya memang ketika undang-undang sebelumnya mengatur bahwa ada persentase dari anggaran kesehatan mesti diberikan, terpotong kemarin rasanya ini mesti dikembalikan. Angka 5-10% menjadi angka yang bisa memastikan layanan itu bisa jauh lebih baik. Karena memang sudah ada perubahan undang-undang ya. Ternyata fakta yang ditemukan oleh tim cek Ya fakta memang kompas.com. ternyata menariknya adalah memang pernyataan Pak Ganjar benar ketika dia bilang ada pemotongan anggaran. Memang di undang-undang sebelumnya, di undang-undang nomor 9 tahun 2009 gitu ya, itu kan ada ketentuan yang namanya 5% di APBN untuk kesehatan. Dan 10% di APBD untuk kesehatan. Nyatanya anggaran itu, alokasi anggaran itu dipotong di undang-undang yang baru, di undang-undang nomor 17 tahun 2023. Jadi sebelumnya ada semacam pembatasan. Tidak ada besaran minimal begitu ya? Ya, sekarang kan tidak ada lagi tuh 5% atau 10% di APBD. Tapi kita lihat juga datanya bahwa ternyata ketika di Indonesia masih menerapkan 10% di APBD, banyak juga pemerintah daerah yang tidak memberikan anggaran kesehatan masih di bawah 10%. Padahal udah ada undang-undangnya, tapi ternyata banyak yang tidak memenuhi ini. Jadi kalau kita bicara maksimal juga artinya tidak bisa dipastikan. Tapi kita juga bicara ketika anggaran katakanlah ditetapkan 50%. Masalahnya di realisasi anggaran. Dari tahun ketika undang-undang ini berlaku ya, undang-undang 2009 ini berlaku, masih banyak realisasi anggarannya di bawah 5%. Dan ini baru mulai membaik katakanlah di 2022, 2021, 2023 ini ya. Baik. Jadi ada beberapa data yang kemudian ditemukan tidak sesuai ataupun juga tergantung referensi data yang mana. Ini penting karena untuk melihat benar atau tidaknya apa yang dimaksud dan konteksnya. Terima kasih karena teman-teman cek fakta kompas.com sudah melakukan referensi cek fakta ini agar penonton tahu mana yang bisa kemudian diyakini sebagai fakta, mana yang harus dicek kembali. Terima kasih Mas Bayu karena sudah bergabung bersama kami di segmen cek fakta dari kompas.com. Liviana akan kembali untuk meng-cross check hal yang tadi kami berdua perbincangkan mengenai pernyataan-pernyataan dari para capres nomor 1, 2, dan 3. Usai jeda kami akan kembali.